Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Nyonya H, G2P1A0. Nyonya H memiliki riwayat kehamilan dan persalinan normal, datang ke BPS dengan keluhan kenceng-kenceng teratur. Selain itu juga keluar lendir darah dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan pembukaan 6 cm, penurunan bagian terbawah di H2 dan titik petunjuk UUK. Sikap janin sesuai dengan titik petunjuk adalah A. Fleksi ringan, B. Fleksi maksimal, D. Defleksi maksimal, D. Defleksi sedang, E. Defleksi ringan. Jawabannya adalah B. Fleksi maksimal. Pembahasan. Sikap janin sesuai dengan titik petunjuk atau denominator adalah ubun-ubun kecil. Presentasi muka, posisi UUK yaitu occiput merupakan posisi normal dalam proses persalinan. 2. Bagian terendah janin turun yaitu A. Sejajar H1 setinggi tepi bawah simfisis, B. Sejajar H2 setinggi spina ischiadica, C. Sejajar H4 setinggi os coccygeus, D. Pada PAP, E. Lingkaran panggul. Jawabannya adalah A. Sejajar H1 setinggi tepi bawah simfisis. Pembahasan. Bagian terendah janin turun yaitu sejajar H1 setinggi tepi bawah simfisis. Untuk menentukan seberapa jauh bagian terdepan janin turun ke dasar panggul, Hodge menentukan bidang penurunan sebagai berikut. 1. Hodge 1, bidang yang sama dengan PAP. 2. Hodge 2 atau kasus Nyonya H, bidang sejajar dengan H1 setinggi tepi bawah simfisis. 3. Hodge 3, bidang yang sejajar dengan H2 setinggi spina ischiadica. 4. Hodge 4, bidang yang sejajar dengan H3 setinggi ujung tulang sakrum. 3. Nyonya N usia 30 tahun, G2P1A0, datang ke BPM pukul 8 WIB. Nyonya N mengeluh mula sejak jam 5 WIB. Hasil pemeriksaan yaitu keadaan umum baik, tekanan darah 120/80 mmHg, frekuensi nadi 84 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit, TFU 34 cm, hasil VT pembukaan 5 cm, penurunan kepala pada H2 dan ketuban utuh. Setelah 2 jam kemudian, ibu tampak ingin meneran dan ketuban pecah spontan berwarna jernih. Tindakan yang dapat dilakukan bidan adalah A. Bidan melakukan pemeriksaan dalam, B. Bidan memeriksa DJJ, C. Bidan menganjurkan ibu tidur dengan miring ke kiri, D. Bidan memimpin persalinan, E. Bidan menyiapkan alat persalinan. Jawabannya adalah A. Bidan melakukan pemeriksaan dalam. Pembahasan. Tindakan yang dapat dilakukan bidan setelah 2 jam kemudian ibu tampak ingin mengejan dan ketuban pecah spontan berwarna jernih adalah bidan melakukan pemeriksaan dalam. Tujuan pemeriksaan dalam diantaranya adalah 1. Membantu mendeteksi dini adanya komplikasi atau penyulit, 2. Membantu memantau jalannya persalinan, 3. Membantu memantau pembukaan serviks, 4. Membantu memberikan penilaian penurunan bagian terendah dari janin, 5. Membantu memantau kondisi ketuban sudah pecah atau masih utuh. 4. Tindakan yang harus dilakukan bidan pada Nyonya N setelah 30 menit kemudian tampak kepala 5-6 cm dari vulva adalah A. Memasang handuk, B. Memeriksa his, C. Memeriksa DJJ, D. Mendekatkan alat untuk menolong persalinan, E. Memasang alas bokong. Jawabannya adalah D. Mendekatkan alat untuk menolong persalinan. Pembahasan. Tindakan yang harus dilakukan bidan pada Nyonya N setelah 30 menit kemudian tampak kepala 5-6 cm dari vulva adalah mendekatkan alat untuk menolong persalinan. 5. Hipotermi dapat terjadi pada bayi baru lahir dalam keadaan basah oleh darah dan lendir. Penurunan suhu tersebut terjadi melalui A. Konduksi, B. Plasenta,
C. Evaporasi, D. Konveksi, E. Radiasi. Jawabannya adalah C. Evaporasi. Pembahasan. Penurunan suhu tersebut terjadi melalui evaporasi. Pengertian evaporasi adalah penguapan air dari kulit. Evaporasi dapat memfasilitasi perpindahan panas tubuh. Cara kerja evaporasi adalah sebagai berikut. 1. Setiap 1 gram air yang mengalami evaporasi akan menyebabkan kehilangan panas tubuh sebesar 0,58 kilokalori. 2. Pada kondisi individu tidak berkeringat, mekanisme evaporasi berlangsung sekitar 450-600 mili per hari. 3. Hal ini menyebabkan kehilangan panas terus-menerus dengan kecepatan 12-16 kalori per jam. 4. Evaporasi ini tidak dapat dikendalikan karena evaporasi terjadi akibat difusi molekul air secara terus-menerus melalui kulit dan sistem pernapasan. 6. Bayi A pada usia 30 jam timbul gejala kuning. Selain itu, BAB belum mengeluarkan mekonium. Dengan keadaan demikian, bidan dapat mencurigai adanya A. Hirschsprung, B. Atresia oesophagus, C. Diabetes, D. Atresia ani, E. Asma. Jawabannya adalah D. Atresia ani. Pembahasan. Bidan dapat mencurigai adanya atresia ani. Umumnya, atresia ani mencakup kelainan di area tubuh yang lain, termasuk kelainan yang terjadi pada organ-organ pencernaan, saluran kemih, hingga kelamin. Penyebab atresia ani diantaranya sebagai berikut. 1. Terjadinya proses pembelahan dan pemisahan dinding pada usia kehamilan 8 bulan, yaitu pada saat pembentukan lubang anus, saluran kemih, dan kelamin. 2. Faktor keturunan atau genetika yang kemungkinan besar mempengaruhi atresia ani. 7. Bahaya yang bisa terjadi pada bayi yang mengalami hipotermi adalah A. Asma, B. Perdarahan, C. Diabetes, D. Hipoglikemi, E. Tetanus neonatorum. Jawabannya adalah D. Hipoglikemi. Pembahasan. Bahaya yang bisa terjadi pada bayi yang mengalami hipotermi adalah hipoglikemia. Hipoglikemia adalah sebuah gangguan kesehatan yang terjadi dikarenakan kadar gula di dalam darah berada di bawah kadar normal. Zat gula didapat dari makanan yang dicerna dan diserap. Molekul-molekul gula itu masuk ke dalam aliran darah kemudian disalurkan ke saluran sel-sel yang terdapat di jaringan tubuh. Namun sebagian besar sel-sel tubuh tidak bisa menyerap gula tanpa bantuan hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas. Insulin berperan sebagai pembuka pintu bagi masuknya zat gula ke dalam sel. 8. Penyebab bayi prematur yang mengalami hiperbilirubinemia adalah A. Persendian glikogen yang berkurang, B. Gangguan oksigen yang berlebihan, C. Fungsi hepar belum sempurna, D. Fungsi lambung belum sempurna, E. Fungsi ginjal yang belum sempurna. Jawabannya adalah C. Fungsi hepar belum sempurna. Pembahasan. Penyebab bayi prematur yang terserang hiperbilirubinemia adalah fungsi hepar belum sempurna. Banyak hal yang menyebabkan bayi kuning. Penyebab utamanya yaitu belum matangnya fungsi hati bayi untuk memproses sel darah merah. Usia sel darah merah adalah 120 hari, namun pada bayi usianya kurang lebih 90 hari. Hasil pemecahannya, eritrosit harus diproses oleh hati bayi. Saat lahir, hati bayi belum cukup baik untuk melakukan tugasnya. Sisa pemecahan eritrosit tersebut disebut bilirubin. Bilirubin inilah yang menyebabkan kuning pada kulit dan sklera atau bagian putih mata bayi. Hal ini disebut sebagai ikterus atau kuning pada bayi. 9. Untuk mencegah aspirasi pada bayi dengan palatoskisis adalah A. Memberikan ASI secara peroral menggunakan sendok, B. Memberikan ASI secara peroral menggunakan pipet, C. Memberikan ASI dengan menetekkan langsung pada ibunya, D. Memberikan ASI dengan infus, E. Memberikan ASI dengan botol infus. Jawabannya adalah B. Memberikan ASI secara peroral menggunakan pipet. Pembahasan. Untuk mencegah aspirasi pada bayi dengan palatoskisis adalah memberikan ASI secara normal menggunakan pipet. Bidan membantu untuk meningkatkan asupan dan nutrisi pada bayi palatoskisis dengan cara sebagai berikut.
1. Bidan memfasilitasi menyusui dengan ASI atau sufor menggunakan pipet. 2. Bidan memantau kemampuan bayi, menelan dan menghisap. 3. Letakkan bayi pada posisi yang tegak dan arahkan aliran susu ke dinding mulut. 4. Arahkan cairan ke sebelah dalam gusi di dekat lidah. 5. Sendawakan bayi dengan sering selama pemberian makan. 6. Bidan mengkaji respon bayi terhadap pemberian susu. 10. Tindakan yang dilakukan bidan pada bayi yang terlahir dengan kulit warna agak pucat, suara tangisan lemah, aktivitas kurang, dan kaki teraba dingin adalah: A. Meletakkan bayi di tabung inkubator. B. Menggunakan metode kanguru. C. Memberikan selimut pada bayi. D. Meletakkan bayi di bawah pemancar panas. E. Menghangatkan dengan bantal listrik hangat. Jawabannya adalah B. Menggunakan metode kanguru. Pembahasan. Tindakan yang dilakukan bidan pada bayi yang terlahir dengan kulit warna agak pucat, tangisan lemah, aktivitas kurang, dan kaki teraba dingin adalah menggunakan metode kanguru. Penjelasan mengenai metode kanguru adalah sebagai berikut. 1. Metode kanguru digunakan sebagai pengganti inkubator untuk bayi yang baru lahir. 2. Metode kanguru adalah suatu metode perawatan BBLR yang diilhami oleh cara seekor kanguru merawat anaknya yang selalu lahir prematur. 3. Langkah metode kanguru, yaitu bayi dalam keadaan telanjang hanya menggunakan popok, topi, dan kaos kaki. Selanjutnya bayi diletakkan secara vertikal di dada di antara kedua payudara ibu telanjang dada, kemudian diselimuti. Dengan demikian panas ibunya dialirkan dari kulit ibu ke kulit bayi secara berkelanjutan. 11. Nyonya Z usia 27 tahun baru saja melahirkan anak pertamanya 2 jam lalu. Nyonya Z mengeluh perut mules. Hasil pemeriksaan menunjukkan TTV normal. Nyonya Z merasa ASI keluar sedikit berwarna kekuningan. Selain itu, losea berwarna merah dan jahitan perineum baik. Perut mules yang dialami oleh Nyonya Z merupakan proses A. Laktasi, B. Robek jalan lahir, C. Involusio, D. Subinvolusio, E. Antonia uteri, F. Infelsio uteri. Jawabannya adalah C. Involusio. Pembahasan. Perut mules yang dialami oleh Nyonya Z merupakan proses involusio. Involusio atau involusi uteri merupakan proses uterus kembali pada kondisi sebelum hamil dengan berat kurang lebih 60 gram. Involusi uteri ini dimulai setelah plasenta lahir akibat otot-otot polos uterus. 12. Salah satu asuhan kebidanan yang diberikan pada 6 hari postpartum kunjungan nifas adalah: A. Mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri. B. Pemberian ASI awal. C. Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan tanda-tanda penyulit. D. Pencegahan hipotermi. E. Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan. Jawabannya adalah C. Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan tanda-tanda penyulit. Pembahasan. Salah satu asuhan bidan yang diberikan pada 6 hari postpartum kunjungan nifas adalah memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan tanda-tanda penyulit. Asuhan kebidanan yang diberikan pada 6 hari postpartum kunjungan nifas diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Bidan memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan tanda-tanda penyulit. 2. Bidan memberikan penilaian adanya tanda-tanda demam, infeksi, atau perdarahan abnormal. 3. Bidan memastikan involusi uterus berjalan normal dan uterus berkontraksi. 4. Bidan memastikan fundus di bawah umbikalis dan tidak ada perdarahan abnormal serta tidak ada bau. 5. Bidan memberikan konseling pada ibu mengenai seluruh asuhan pada bayi, tali pusat, menjaga bayi tetap hangat dan merawat bayi sehari-hari. 6. Bidan memastikan ibu mendapatkan cukup makanan, cairan, dan istirahat. 7. Bidan mengkaji adanya tanda-tanda postpartum blues. 8. Bidan dan ibu mengagendakan untuk pertemuan berikutnya. 13. Nyonya M usia 28 tahun melahirkan normal 5 hari yang lalu. Nyonya M datang ke BPM mengutarakan keluhan bahwa payudara terasa agak keras, berat, dan nyeri apabila terkena sentuhan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70 mmHg, suhu 37,5 Celcius, RR 20 kali per menit, nadi 82 kali per menit. Pemeriksaan fisik didapatkan puting susu keras dan bengkak. Diagnosis yang tepat adalah: A. Postpartum 4 hari normal. B. Postpartum infeksi nifas.
C. Postpartum bandungan payudara. D. Postpartum mastitis. E. Postpartum abses payudara. Jawabannya adalah C. Postpartum bendungan payudara. Pembahasan. Nyonya M dapat didiagnosa postpartum bendungan payudara. Bendungan payudara merupakan bendungan yang terjadi pada kelenjar payudara disebabkan ekspansi dan tekanan dari produksi dan penampungan ASI. Langkah yang dilakukan untuk melakukan bendungan payudara yaitu sebagai berikut. 1. Bidan menyangga payudara ibu dengan bra yang pas. 2. Selanjutnya bidan mengompres payudara ibu dengan menggunakan kain basah dan hangat selama 5 menit. 3. Kemudian bidan mengurut payudara dari arah pangkal menuju puting. Tujuannya bidan mengeluarkan ASI dari bagian depan payudara sehingga puting menjadi lunak. 4. Lalu bidan menganjurkan ibu untuk menyusukan bayi 2-3 jam sekali sesuai keinginan bayi atau on-demand feeding. 5. Bidan memastikan bahwa perlekatan bayi dan payudara ibu sudah benar. 6. Jika bayi yang menyusu tidak mampu mengosongkan payudara, mungkin diperlukan pompa atau pengeluaran ASI secara manual dari payudara. 7. Bidan meletakkan kain dingin atau kompres dingin dengan es pada payudara setelah menyusui atau setelah payudara dipompa. 8. Apabila perlu, bidan memberikan paracetamol 3 kali 500 mg per oral untuk mengurangi nyeri. 9. Bidan dapat melakukan evaluasi setelah 3 hari. 14. Nyonya Y usia 25 tahun melahirkan anak pertama secara normal 6 jam yang lalu. Saat ini mengeluh lelah, perut mulas, dan belum buang air kecil, serta masih pasif. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 96 kali per menit, suhu 37 Celcius, dan RR 20 kali per menit. TFU normal pada Nyonya Y saat ini adalah A. 1 jari di bawah pusat, B. 2 jari di bawah pusat, C. Setinggi pusat, D. 2 jari di bawah pusat, E. Pertengahan pusat dengan simfisis. Jawabannya adalah B. 2 jari di bawah pusat. 15. Asuhan kebidanan yang dapat diberikan kepada Nyonya Y berkaitan dengan 6 jam postpartum tidur karena kelelahan adalah A. Diet, B. Perawatan payudara, C. Mobilisasi, D. Laktasi, E. Nutrisi. Jawabannya adalah C. Mobilisasi. Pembahasan. Asuhan kebidanan yang dapat diberikan kepada Nyonya Y berkaitan dengan 6 jam postpartum tidur karena kelelahan adalah mobilisasi. Mobilisasi merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak bebas, mudah, teratur, mempunyai tujuan, memenuhi kebutuhan hidup aktivitasnya untuk mempertahankan kesehatannya. Tujuan mobilisasi adalah sebagai berikut. 1. Mencegah terjadinya trauma. 2. Mempertahankan tingkat kesehatan. 3. Memenuhi kebutuhan dasar manusia. 4. Mempertahankan interaksi sosial dan peran sehari-hari. 5. Mencegah hilangnya kemampuan fungsi tubuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!